hati-hati dengan hati. Saya akan bicara tentang hati bukan secara fisik, bukan jantung secara fisik, tapi secara rohani saudara. Setiap kita punya hati saudara. Nah mari kita buka firman Tuhan bersama di dalam Amsal pasal yang keempat. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di mana? Di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan bukan cuma kehidupan tapi apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya. Jadi saudara-saudara kita tahu bahwa Tuhan mau kita disembuhkan. Tuhan tidak pernah kasih saudara sakit penyakit. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Dan dari ayat ini kita bisa dapatkan bahwa karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mendapatkan apa? Nanti saya akan jelaskan saudara. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seluruh itu artinya berapa banyak? Ada yang terkecuali? Ada yang sudah datang hari ini dengan sakit penyakit. Sakit penyakit ini bukan cuma di tubuh tapi di jiwa. Banyak hari-hari ini bukan orang cuma sakit tubuhnya saudara. Tapi banyak juga sakit jiwanya. Ada orang terkena sakit mental, banyak saudara. Tapi percayalah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin menyembuhkan. Bukan cuma sakit tubuh tapi juga sakit mental. Amin saudara. Dan dikatakan seluruh berarti tidak terkecuali. Semuanya saudara. Ya, sehingga saudara berani datang sama Tuhan. Ayat 23, ini ayat kunci kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Tuhan tidak bilang suruh jaga hartamu. Tuhan tidak bilang suruh jaga jabatanmu. Tuhan tidak bilang suruh jaga keluargamu. Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu berarti penting tidak saudara? Penting saudara, kalau Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Terpancarlah kehidupan. Berarti kalau kita tidak jaga dengan benar, yang keluar bukan kehidupan, tapi apa? Kehancuran atau kematian. Nah hari ini saya akan fokus bahwa kita sama-sama belajar bagaimana kita menjaga hati kita sehingga bisa mengalir yang namanya kehidupan dan kesembuhan. Perhatikanlah apa? Perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, perkataan Tuhan dan juga arahkan apa? Telinga. Pegang telinganya coba. Telinga ini adalah salah satu gerbang, pintu masuk buat setiap kita. Ya, telinga ini adalah salah satu gerbang pintu masuk buat kehidupan kita. Yang kedua, ayat 21. Janganlah semuanya itu apa? Menjauh dari, ayo coba pegang matanya. Saudara tahu, ada dua pintu gerbang utama dalam hidup manusia. Untuk masuk, yang pertama adalah telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Hidup kita dipengaruhi dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Hidup kita dipengaruhi dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Apa yang saudara dengar itu akan mempengaruhi tindakan saudara. Apa yang saudara lihat akan mempengaruhi hidup saudara. Makanya dikatakan perhatikanlah perkataanku. Tuhan bilang apa? Kalau engkau dengar benar, kalau engkau mendengar firman Tuhan dengan benar, ya, kalau engkau melihat ini bukan cuma melihat dengan mata secara fisik. Nah hari ini saya akan bawa kita melihat bukan dengan mata fisik kita, tapi dengan mata hati kita. Sehingga apa? Kalau kita bisa dengar dengan benar firman Tuhan, kita bisa lihat dengan benar firman Tuhan, dan bahkan kita bisa apa? Simpan itu di dalam lubuk hati. Lubuk hati itu apa? Hati yang paling dalam. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana menyimpan itu dalam lubuk hati kita. Ya, maka akibatnya apa saudara? Tadi firman Tuhan ayat 22 bilang apa?
Karena itulah yang menjadi apa? Katakan kehidupan. Saudara, setiap kita manusia, kita butuh hidup. Tapi hidup yang kita miliki bukan cuma hidup secara natural. Semua manusia punya hidup, tapi tidak semua manusia punya hidup yang kekal. Yang dimaksudkan di sini bukan cuma sekedar hidup, saudara. Ada orang hidup, tapi sebenarnya dia tidak hidup. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah, Tuhan bukan cuma mau engkau hidup lahir di dunia ini, tapi Tuhan mau engkau punya kehidupannya. Itulah yang dinamakan hidup yang kekal. Setiap kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kita bisa punya hidup yang kekal. Kita bisa punya hubungan dengan Bapa di sorga. Amin, saudara. Tidak terkecuali, saudara. Kalau saudara mau punya hidup yang kekal, saudara punya kehidupan yang sesungguhnya, saudara harus mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tapi Tuhan bukan cuma mau kita punya hidup, tapi Tuhan juga mau kita mengalami kesembuhan. Firman Tuhan bilang apa? Menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mendapatkan apa tadi? Firman. Firman itu seorang pribadi. Firman itu bukan sesuatu, tapi firman adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tapi bukan cuma kehidupan, menjadi apa? Kesembuhan. Buat segala tubuh. Ini bukan saya yang bilang loh, saudara. Ini firman Tuhan yang bilang. Kalau kita bisa dapatkan pribadi Yesus dengan benar, kita bisa dengarkan firman itu dengan benar, maka itu akan menjadi kesembuhan. Bagi apa? Seluruh tubuh mereka. Wah, kalau saudara bisa disembuhkan seluruh sakit penyakit saudara hanya dengan firman, mahal atau murah, saudara? Kalau kita mesti berobat sampai ke luar negeri, habis biaya berapa banyak, saudara? Sebenarnya Tuhan ciptakan manusia, di dalam dirinya ada kuasa. Waktu kita bisa mendengar firman dengan benar, kita bisa melihat firman dengan benar, akan ada obat yang manjur dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hari ini saya akan bawa kita belajar sama-sama apa hubungannya mendengar firman dan menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya ketika kita bisa menjaga hati itu, maka kita akan dapatkan kehidupan. Tapi bukan cuma kehidupan, tapi kita juga mendapatkan kesembuhan buat seluruh tubuh kita. Amin. Sebenarnya kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, apa itu hati? Kan tadi dikatakan, jagalah hatimu. Betul? Nah, pertanyaannya apa itu hati? Sehingga kita harus jaga dengan segala kewaspadaan. Apa itu hati, saudara? Coba tampilkan diagramnya. Manusia itu terdiri dari, ada 3 bagian utama, saudara. Ada tubuh atau body, ada soul atau jiwa, dan spirit. Ini 3 komponen utama sehingga kita bisa disebut sebagai manusia. Tapi tahukah saudara, kita yang sesungguhnya bukan body, bukan tubuh. Tubuh ini cuma casing atau rumah kita. Ya, rumah kita atau casing kita. Dan ini cuma sementara. Casing yang kita pakai ini saudara, hari ini ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rumahnya tinggi, ada yang pendek, ya kan? Ada yang atapnya warna coklat, ya kan? Ada yang atapnya warna putih, ya kan? Ada yang atapnya jarang-jarang, ya kan? Ada yang tidak ada atapnya. Itu cuma casing kita, saudara. Ya, itu cuma casing, tapi itu bukan kita yang sesungguhnya. Dan casing ini akan kita tinggalkan. Waktu kapan? Waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, firman Tuhan berkata, dan saya percaya kita adalah generasi yang akan melihat kedatangan Tuhan di awan-awan, dan kita akan diubahkan dalam sekejap mata, dan tubuh kita akan dikasih tubuh yang baru, saudara. Tubuh yang baru itu apa? Tubuh yang tidak bisa sakit lagi. Hari ini mungkin saudara mengeluh dengan sakit penyakit, belakang sakit, kaki sakit, kepala sakit, penuaan dini. Nanti tidak perlu ke salon, saudara. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, jangan usaha rumah sakit. Jangan usaha salon, karena semua kita akan punya
tubuh yang indah sama seperti Yesus waktu dia dibangkitkan. Amin saudara? Katakan samping kiri kananmu, ada pengharapan. Nah saudara, tapi itu bukan kita. Itu tubuh itu adalah casing kita. Nah ada dua bagian lagi, yaitu namanya roh. Katakan roh. Kita adalah manusia roh. Waktu kita lahir baru, waktu kita percaya Yesus, di sininya yang dirubah sama Tuhan. Makanya dikatakan lahir baru. Kita dikatakan kita dilahirkan kembali, roh kita dijadikan baru. Tetapi kita punya jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah di dalam jiwa itu ada yang namanya imagination. Katakan imagination. Imagination itu adalah imajinasi. Ya, imajinasi. Sebenarnya kita tahu bahwa kita punya imajinasi. Saudara bisa mengimajinasikan sesuatu. Tapi juga ada namanya logik ya. Nah makanya saya mempelajari manusia itu diciptakan dengan ada otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu lebih logik saudara. Makanya kita berpikir matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu logik saudara, itu sesuatu yang logik. Tetapi otak kanan kita itu lebih ke arah imajinasi. Makanya seni banyak di situ ya. Lalu kalau kita mau datang sama Tuhan, kita tidak bisa pakai logik. Tapi kita pakai imajinasi kita. Makanya saudara tahu bahwa Alkitab kita sebenarnya pada waktu ditulis dalam bahasa Ibrani itu bahasa yang setiap huruf itu punya gambar. Saudara tahu gambar? Bukan cuma huruf. Kalau bahasa Indonesia kan A ya A, B ya B. Tapi kalau bahasa Ibrani itu A itu ada gambarnya seperti gambar sapi itu saudara. Karena setiap huruf itu juga melambangkan gambar dan juga angka. Jadi ada yang berkata begini, satu gambar itu bisa menceritakan ribuan kata. Betul tidak saudara? Alkitab kita sangat kaya sekali, ada banyak gambar-gambar di situ. Dan gambar-gambar itulah Tuhan ciptakan kita imajinasi untuk bisa mengimajinasikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah apa hubungannya dengan hati saudara? Saya akan masuk pelan-pelan supaya kita mengerti bagaimana kita menjaga hati kita dengan hati-hati. Apa judul khotbah hari ini? Hati-hati dengan hati. Ya. Nah mari kita ke kitab Kejadian pasal yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan apa? Hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, di dalam bahasa Indonesianya cuma seperti ini. Tapi saudara, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, coba tampilkan King James Version, lebih jelas saudara. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan bukan sekedar hati yang jahat. Ya. Tetapi ada imajinasi dari hati itu. Ya, hati kita punya pikiran dan pikiran itu punya imajinasi saudara. Dan imajinasi yang dikatakan adalah imajinasi yang jahat. Jadi maksud Tuhan sebenarnya seperti ini. Sebelum seseorang melakukan perbuatan dosa, itu dimulai dari imajinasinya dahulu yang salah. Bagi Tuhan, dosa itu bukan ketika itu sudah dilakukan dalam perbuatan. Tetapi itu dimulai dari imajinasi yang salah, saudara. Imajinasi yang salah. Jadi sebenarnya waktu itu imajinasi orang-orang pada zaman itu sudah salah. Makanya perbuatan mereka salah. Di mata Tuhan. Waktu itu jadi imajinasi. Itu sudah salah. Saya kasih contoh. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau mengingini wanita, atau hari ini mungkin pria, engkau mengingininya dalam apa? Dalam hatimu, engkau sudah berzina. Kata mengingini itu maksudnya apa? Waktu engkau mengingini itu engkau sedang membayangkan dia pakai huruf-huruf atau pakai imajinasi. Saya percaya orang selingkuh tidak langsung jatuh selingkuh. Pertama dia mulai imajinasikan. Dia mulai bayangkan. Dia mulai imajinasikan. Di mata Tuhan, dosa itu bukan ketika jadi perbuatan. Tapi dosa itu dimulai dari imajinasi yang jahat, imajinasi yang salah.
Makanya hati kita itu punya imajinasi. Hati kita punya imajinasi. Ya, saya tunjukkan satu ayat lagi, Kejadian pasal 8. Ini masih lanjutan. Ini kisah Nuh, saudara. Jadi Nuh itu, saudara, Nuh itu hidup di mana semua manusia punya kecenderungan hati, imajinasi mereka salah. Akhirnya apa? Tuhan hukum bumi pada waktu itu dengan air bah, hanya tinggal Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, saudara. Dan singkat cerita, bahtera Nuh itu terkandas di Gunung Ararat dan akhirnya Nuh itu keluar, saudara. Semua manusia itu sudah mati, kecuali Nuh sekeluarga, Nuh bawa binatang-binatang. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan karya Kristus. Bahtera itu adalah karya Kristus. Saudara tahu, keadaan dunia yang bergejolak, ya banyak badai, banyak tantangan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita adalah bahtera yang benar, bahtera itu benar itu siapa? Yesus. Kita aman, saudara. Amin. Kita aman ketika kita ada dalam Kristus. Nah, dan singkat cerita waktu Nuh itu, saudara, keluar, dia buat persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Dikatakan begini, saudara, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena apa? Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan dalam hatinya adalah jahat sejak dari kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the apa? Imagination of man's heart is evil from his youth. Jadi saudara, sekali lagi, bagi Tuhan, imajinasi itu sangat penting. Karena dosa itu dimulai bukan dari apa yang dia buat. Tapi imagination of man's heart is evil. Setiap hati kita itu punya daya imajinasi. Dan memang itu Tuhan yang ciptakan. Pilihannya, engkau mau imajinasikan yang benar atau engkau mau imajinasikan yang salah. Setiap hari itu pilihan dalam hidup kita. Makanya saudara, Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena tanpa sadar, setiap hari kita bisa memiliki imajinasi yang salah di dalam hidup ini, saudara. Kita bisa memiliki imajinasi yang salah di dalam hidup ini. Efesus pasal yang pertama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, setiap kita butuh roh hikmat dan pewahyu. Untuk menjalani hidup ini, saudara, kita butuh hikmat. Hikmat itu bukan sesuatu, hikmat tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Hikmat hanya bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Hikmat itu yang buat saudara bisa buat keputusan yang tepat. Saudara bisa ada pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, saudara. Kita butuh hikmat dalam hidup ini. Tapi bagaimana hikmat bisa beroperasi dalam hidup kita? Di ayat yang ke-18 dikatakan begini, saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Katakan mata hati. Ternyata hati kita punya mata. Mata untuk apa? Untuk melihat. Mata untuk mengimajinasikan. Bagaimana mata hati kita bisa terang? Ketika mata hati kita punya imajinasi yang benar. Kalau mata hati saudara dan saya punya imajinasi yang salah, maka mata hati saudara menjadi gelap, saudara. Dan mata hati yang gelap itu tidak bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ketika mata hati kita terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa apa? Hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ketika mata hati kita terang, yang pertama kita akan mengerti siapa diri kita dalam Kristus. Ini penting saudara, kita harus tahu siapa diri kita. Supaya apa? Apapun keadaan kita aman saudara, kita secure. Banyak orang tidak aman karena apa? Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Dia ikatkan dirinya berdasarkan apa yang dia punya pada statusnya. Tapi kita harus tahu identitas diri kita bukan pada apa yang kita punya, tapi siapa yang punya hidup kita. Amin saudara. Ya, dikatakan apa? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat yang 20.
yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Yang pertama kita harus tahu siapa diri kita. Waktu mata hati kita terang, kita tahu siapa diri kita. Yang kedua, waktu mata hati kita terang, kita tahu siapa Tuhan kita. Ini penting saudara, kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan yang ketiga, ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang ketiga, kita tahu siapa lawan kita. Lawan kita bukan manusia. Lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita adalah iblis dan penguasa di udara. Dia bisa pakai orang-orang, dia bisa pakai tetangga kita, dia bisa pakai suami kita, istri kita, tapi lawan kita yang sungguh adalah iblis. Tapi percayalah, waktu kita dalam Kristus, semua lawan kita sudah di bawah kaki kita. Amin saudara, waktu mata hati kita terang, kita bisa mengerti apa yang menjadi panggilan kita. Nah saudara, saya akan masuk lebih dalam lagi. Mata hati kita, imajinasi kita itu punya daya cipta. Katakan daya cipta. Kata imajinasi pertama kali muncul dalam Alkitab, itu dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba tampilkan kata imajinasi dalam bahasa aslinya. Saya ingin tunjukkan buat kita. Kata imajinasi itu adalah esher atau yesher. Itu imagination, frame, mind, think, framework. Saudara tahu kata imajinasi ini pertama kali muncul tadi di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ayo kita baca ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Mana kata imajinasi di sini? Kata membentuk ini di dalam bahasa aslinya itu imajinasi. Loh, apa hubungannya membentuk dengan imajinasi? Apa hubungannya? Kenapa dikatakan membentuk? Karena di sini kata imajinasi ini ditampilkan dalam bentuk kata kerja, sehingga membentuk itu kata kerja. Tapi yang tadi Kejadian 6 itu adalah kata benda. Kata benda, noun. Ya, kata benda sehingga dikatakan imajinasi. Apa hubungannya imajinasi dengan membentuk? Ini kisah tentang penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk manusia, itu ada kata imajinasi. Tahukah saudara? Dengan imajinasi, di situ ada daya cipta. Waktu engkau berimajinasi, waktu engkau bisa berimajinasi, sebenarnya engkau sedang mempunyai daya cipta yang kreatif dalam hidup. Makanya ini sangat penting sekali. Firman Tuhan, dia kasih kita sebuah daya cipta dalam hidup kita. Jadi setiap firman yang kita dengarkan, itu bukan cuma jadi angin lalu saudara. Kalau itu cuma angin lalu kita tidak dapat apa-apa saudara. Tapi waktu engkau dengar firman, engkau bisa imajinasikan itu. Dengan cara apa saudara? Saya kasih contoh. Waktu engkau baca firman di dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, kata ia ini siapa? Ini buat siapa? Buat saudara dan saya. Waktu kita baca ayat ini, bagaimana kita mengimajinasikannya? Kita gambarkan diri kita seperti pohon. Bukan semua seperti pohon. Waktu engkau bayangkan, pohon itu ada di tepi aliran air. Kalau pohon itu ada di tepi aliran air, yang airnya selalu mengalir, kira-kira pohon itu bisa layu? Tidak bisa layu. Sekalipun datang musim panas, hari-hari ini lagi panas di Kota Kupang, betul? Saudara tahu, kalau kita menggambarkan diri kita seperti pohon, kita lihat diri kita seperti pohon, kita mengimajinasikan diri kita seperti pohon yang ditanam di aliran air. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita tahu kita akan tetap berbuah pada musimnya. Daun kita tidak pernah layu, amin saudara. Pergumulan apapun tidak pernah akan menghancurkan hidup kita. Karena kita tahu akar kita sedang terhubung dengan air hidup itu siapa? Kristus Yesus. Jadi waktu kita baca firman, itu ada imajinasi yang kita bangun dalam hidup kita. Makanya imajinasi itu memiliki daya cipta dalam hidup kita.
apa yang kita imajinasikan, itu yang kita masukkan dalam lubuk hati kita. Matius pasal 12. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat apa? Mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Betul? Orang yang baik mengeluarkan apa? Hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Yang perbendaharaan yang baik itu di mana? Di hati. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, dikatakan perbendaharaannya itu ada di hati. Apa arti kata perbendaharaan? Perbendaharaan itu artinya tempat kita menyimpan, menabung. Mungkin kita pergi tabung uang kita, itu perbendaharaan kita. Hari ini kita dapat upah 100.000 kita taruh di tabungan. Itu jadi perbendaharaan kita, besok kita tambah lagi, Nanti waktu kita ambil ya, itu yang keluar, betul? Nah hati kita itu seperti tempat perbendaharaan. Hati kita itu adalah tempat perbendaharaan. Nah bagaimana kita mengisi perbendaharaan hati kita? Yaitu dengan imajinasi itu. Firman Tuhan katakan, kalau apa yang kau imajinasikan dalam hidupmu, itu adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal yang negatif. Apa itu hal-hal buruk? Mungkin kau berpikir yang jelek-jelek, engkau berpikir yang negatif, tanpa sadar saudara. Waktu engkau berpikir itu menjadi sesuatu yang negatif, tanpa sadar engkau masukkan dalam perbendaharaan hatimu, di dalam lubuk hatimu. Kalau engkau masukkan itu tanpa sadar, engkau masukkan terus, nanti engkau akan menuai itu saudara. Firman Tuhan berkata, a good man out of the good treasure of the heart bring forth good things. Sebenarnya kita mau menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kalau engkau mau menikmati hal-hal yang baik, engkau harus taruh dalam perbendaharaan hatimu hal-hal yang baik. Apa itu hal-hal yang baik? Waktu engkau mengimajinasikan hal-hal yang baik. Apa itu hal-hal yang baik? Firman Tuhan. Firman Kristus. Engkau bukan cuma berpikir positif. Dunia ajarkan berpikir positif. Tapi kita tidak ajarkan berpikir positif. Kita ajarkan engkau dengar firman. Waktu engkau dengar firman Kristus, disitulah engkau bisa mengisi perbendaharaan hatimu dengan sesuatu yang baik. Amin saudara. Ketika engkau mengisi perbendaharaan hatimu dengan sesuatu yang baik, maka engkau akan menuai, engkau akan melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Saya tahu ini tidak mudah. Kita hidup di dunia saat ini saudara. Iblis tahu bahwa manusia itu punya daya cipta melalui imajinasinya. Hati manusia itu punya daya cipta yang luar biasa. Waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, saudara tahu? Kan Hawa dicobai sama iblis. Bagaimana saudara? Hawa, makan dong itu buah. Kan Tuhan bilang semua buah dalam pohon dalam taman tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Hawa bilang apa? Tidak, semuanya boleh. Cuma yang di tengah-tengah taman tidak boleh. Saudara tahu iblis mulai bilang apa? Tuhan itu sudah baik. Dia menahan sesuatu dari besong. Terus dia bilang apa? Sebenarnya iblis itu sedang kasih satu imajinasi yang salah buat manusia, perempuan apa? Itu buah enak makan sudah. Makanya kalau sudah baca di Kejadian 3, wanita itu melihat dengan matanya. Buah itu apa? Menarik dan sedap. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah lihat makanan belum makan air lu udah meleleh? Kenapa saudara? Karena saudara mulai bayangkan, imajinasikan seolah-olah saudara sudah makan. Jadi dosa Hawa itu sebenarnya bukan waktu dia makan, waktu dia mengimajinasikan itu sebenarnya dia sudah kalah di pikirannya. Dia sudah kalah di situ saudara. Dia bilang buah ini rasanya enak. Dari mana dia tahu enak? Dia sudah merasakannya di pikiran saudara. Saya mau bilang gini saudara, iblis tahu hati saudara adalah tempat perbendaharaan yang dahsyat yang bisa menciptakan baik hal baik maupun hal buruk. Makanya saya mau bilang gini, kita ada di akhir zaman di mana teknologi udah semakin canggih. Tapi kalau kita tidak pakai dengan bijak, saudara tahu, imajinasi kita bisa salah. Ingat, apa yang kita imajinasikan itu kita masukkan dalam apa? Perbendaharaan hati kita. Dan
Perbendaharaan hati kita itu akan menentukan kita akan mengalami hal yang baik atau hal yang buruk. Amin saudara. Saudara, bagaimana kita mendeteksi bahwa kita tidak jaga hati kita dengan baik? Saudara mungkin bilang, saya mau jaga hati, saya mau jaga hati. Tapi tandanya apa kalau kita tidak lagi menjaga hati kita dengan baik? Kalau saudara mulai stres, saudara mulai depresi, saudara mulai pesimis dalam hidup ini, saudara mulai tidak punya semangat hidup. Hari-hari ini banyak orang yang terserang ini saudara, banyak orang kena, bahkan ada yang bisa sampai mau bunuh diri saudara. Kenapa saudara? Karena gambar yang ditampilkan, imajinasi yang ditampilkan, itu sesuatu yang berbeda. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hati dengan hati. Mazmur 194 ayat yang ke-12 sampai ke-15, ini ayat yang terakhir yang saya mau share. Semoga anak-anak lelaki kita seperti apa? Tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Sebenarnya kita punya anak laki-laki di tempat ini. Saya kita mau anak kita berhasil. Tapi seberapa banyak kita yang menghadapi, kita lihat mungkin anak kita masih nakal. Akhirnya kita mulai berpikir dalam pikiran kita mulai bayangkan, dia son mungkin berhasil ini. Ini anak son mungkin punya masa depan. Sebenarnya kita sering berpikir seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Semoga anak lelaki kita seperti apa? Tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Ini janji Tuhan saudara. Jadi gini saudara, Tuhan bilangnya apa? Imajinasikan sesuatu yang baik tentang anak-anakmu. Anak perempuan kita seperti apa? Tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan. Menurut saudara kalau istana itu bangunan yang jelek atau yang bagus? Bagus. Jadi saudara harus bayangkan anak perempuan saudara, anak perempuan yang cantik, yang diberkati Tuhan, yang tumbuh bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Mungkin hari ini engkau lihat anakmu, keluargamu sepertinya tidak ada harapan dan engkau mulai pesimis. Saudara jangan terus bayangkan sesuatu yang jelek dalam pikiranmu. Engkau harus mulai membayangkan, mengimajinasikan sesuatu yang baik sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin saudara. Semoga apa? Gudang-gudang kita, soalnya kita punya usaha di tempat ini pengen usahanya berhasil. Apakah janji Tuhan untuk saudara diberkati? Gudang-gudang saudara dibuat jadi penuh, ada? Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan apa? Beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang kita. Ketika engkau memulai usaha setiap hari bangun pagi, engkau lihat Tuhan aku percaya usahaku diberkati. Tuhan aku percaya apa yang aku kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mungkin belum seperti apa yang kau harapkan. Jangan engkau perkatakan sesuatu yang buruk terus. Aduh betapu hidup son mungkin berhasil. Aduh betapu usaha son mungkin berhasil. Aduh betapu hidup ini son mungkin akan berkembang. Jadi kalau saudara perkatakan itu, saudara sedang imajinasikan itu saudara. Itu akan menjadi kenyataan saudara. Saudara harus perkatakan janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Ini janji Tuhan buat kita bukan? Janji Tuhan. Ini bukan janji dunia, ini janji Tuhan. Ayat yang ke-14. Semoga lembu sapi kita apa? Syarat itu apa? Gemuk. Kalau saudara punya ternak, ternaknya gemuk-gemuk, bukan kurus-kurus. Semoga tidak ada kegagalan, tidak ada keguguran, tidak ada jeritan di lapangan kita. Ini janji Tuhan. Ayat yang ke-15, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah, berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Saudara, kita pegang janji Tuhan. Kita ambil itu. Kita tanamkan dalam lubuk hati kita. Imajinasikan selalu, hati kita punya daya imajinasi, hati kita punya daya cipta, hati kita bisa menciptakan sesuatu. Makanya kita masukkan itu, setiap firman Tuhan kita terima, kita masukkan dalam perbendaharaan hati kita. Maka itu akan apa? Itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara.